Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Lestari dari kelas KPIB jurusan Komunikasi Penyiaran Islam semester 4. Di sini saya akan menyampaikan video pembelajaran tentang modul 9 yaitu berjudul Riset Manajemen Media Massa. Riset pemasaran menjadi sangat penting. Melalui riset kita bisa mengetahui faktor manakah yang paling dominan yang mendorong penurunan pemasaran. Ada data dan informasi yang tersedia dari hasil riset tersebut sehingga kita bisa mengambil keputusan untuk menetapkan langkah-langkah pemulihan kegiatan pemasaran dan bahkan meningkatkan pemasaran tersebut. Salah satu manfaat riset adalah memecahkan masalah dan memberikan alternatif solusi terhadap permasalahan tersebut. Ada beberapa metode yang bisa digunakan dalam penelitian, termasuk penelitian manajemen. Banyak ahli yang membagi metode tersebut menjadi dua saja, yaitu yang pertama eksperimental dan yang kedua non-eksperimental. Nah, penelitian eksperimental ini berarti kita harus melakukan intervensi atau kenyataan dengan melakukan kontrol atas variabel tertentu. Sedangkan yang dinamakan non-eksperimental adalah penelitian yang menangkap realitas atau kenyataan seperti apa adanya tanpa melakukan intervensi apapun. Nah, ada 5 strategi yang dapat digunakan, yaitu yang pertama eksperimen, survei, analisis dokumen, sejarah, dan studi kasus. Proses penelitian dilakukan dengan pertama-tama kita harus merumuskan masalah dulu. Nah, setelah rumusan permasalahan ini biasanya dibuat dalam bentuk kalimat pertanyaan yang dimulai dengan kata tanya seperti apa, mengapa, dan bagaimana. Setelah itu dilanjutkan dengan mengidentifikasi sumber data dan informasi untuk menjawab pertanyaan tersebut. Lalu menyusun instrumen pengumpulan data dan informasi serta menetapkan teknik pengumpulan data dan informasi melalui teknik sampling atau diambil dari keseluruhan populasi tersebut. Langkah selanjutnya dilakukan pengolahan data sehingga bisa ditampilkan data dalam bentuk tabel atau grafik. Data yang terolah itu kemudian ditafsirkan. Akhir dari proses penelitian ini adalah penulisan laporan dan dipresentasikan hasil akhirnya. Pembuatan laporan tertulis merupakan bagian yang sangat penting dari penelitian karena melalui laporan tertulis itu dapat disampaikan informasi dan data yang sama pada semua orang yang membaca laporan tersebut. Dan selanjutnya ada menyusun proposal riset manajemen media massa. Proposal riset sesungguhnya bukan hanya sekedar usulan atau melainkan sudah merupakan pengungkapan gagasan secara tertulis dan lebih konkret daripada gagasan yang disampaikan secara lisan. Proposal riset itu terdiri atas pendahuluan, tinjauan pustaka, dan metode penelitian. Masing-masing bagian proposal riset itu berisikan subbagian masing-masing. Seperti pendahuluan terdiri dari latar belakang, identifikasi makalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan kerangka pemikiran. Yang selanjutnya ada tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka ini terdiri atas kajian teori hasil penelitian sebelumnya. Dan selanjutnya ada metode penelitian. Metode penelitian ini terdiri atas populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Yang pertama ada pendahuluan. Pendahuluan ini yang menggambarkan kenyataan empirik dan konseptual serta kesenjangan yang terjadi di antara keduanya yang merupakan permasalahan yang hendak kita pecahkan dan tujuan yang hendak kita capai, kegunaan yang bisa diperoleh dan kerangka pemikiran atau kerangka kerja yang kita pergunakan dalam melakukan sebuah riset. Dan yang kedua ada kajian pustaka. Kajian pustaka itu yang mengungkapkan teori-teori yang dipergunakan dan hasil penelitian sebelumnya yang terkait dengan permasalahan yang akan kita teliti. Dan yang ketiga ada metode penelitian. Metode penelitian ini yang menjelaskan bagaimana data itu diperoleh dan bagaimana data tersebut dianalisis
lalu data tersebut ditafsirkan. Yang terakhir ada lampiran. Nah, lampiran ini yang mengemukakan personalia yang terlibat seperti jadwal kerja, biaya, serta ada kalanya juga dikemukakan rencana isi atau sistematika laporan. Itu tadi penjelasan dari modul 9. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.